Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Walaupun lesu banyak pikiran, semalam tetap update info untuk kalian ya. Mohon maaf, bukannya nggak sopan pakai celana pendek, memang panas, keringet, ini keringet semua, panas. Saya nggak kuat pakai celana panjang. Paling kalau mau pergi pergi aja ya. Market ini hanya sideways saja. Sideways dalam arti jangan sampai kita terkecoh ya. Terkecoh itu karena tahun 2021 juga saya menunggu hal yang sama seperti ini kawan. April terbang tinggi, Mei, Juni, Juli, Agustus dibanting hebat, baru akhir tahun pump kembali itu pernah terjadi. Tapi ini dari awal tahun kan belum naik kan, barangkali nanti bulan depan pump besar-besaran bisa terjadi. Jadi banyak orang yang nanti FOMO kalau di saat turun gini tuh mereka nggak pada masuk, cuma lolok doang. Tapi nanti ketika sudah pam 01, 02, 03, 04 PP baru mereka akan greget naik terus, baru kita gunting ya. Saya agak ngantuk, saya tidur 3 jam doang tadi pagi itu jam 6, bangun jam 6 sampai jam 9, 3 jam. Pas itu jam 10 ada janji lagi 2 hari saya ngurusi showroom ya, untuk ya cari uang di luar dulu untuk tambah-tambah pengeluaran PP. Saya agak pikiran nggak karuan karena sering ini kan saya sering ketipu. Semalam tuh saya memikirkan tuh semalam di bel anak saya, istri yang pertama itu mau pulang, ibu mau rujuk katanya, tapi ayah suruh jual mobilnya, duitnya dikasih ibu katanya begitu. Nah ini saya ngeri karena nanti karena sudah diteropong dengan oleh yang waskito itu, dia sudah bermain terlalu jauh dengan pria lain. Tadinya awalnya mau ditarik balik, tapi pas dilihat secara yang lebih detail dia sudah terlalu jauh bermain dengan pria lain. Akhirnya sangat diizinkan, jangan bro, jangan ambil lagi, nanti tetap kesananya akan masalah mulu. Oke lah kalau gitu saya ngikut saja. Nah ini takutnya dia mau kawin kan, lakinya nggak ada modal kan, nanti saya suruh jual mobil dikasihkan dia, tahu-tahu dada hilang kan, repot. Saya gitu, saya tuh gampang, ada kemarin di Facebook 7 juta, di TikTok 1 juta, itu pun manis bibirnya banget, nanti saya balikin lagi, transfer sebentar aja, nggak taunya pret ya. Ini makanya saya jadi pelajaran, kecuali pulang kan, nikah dulu, nikah ulang lagi, rujuk ya, baru kita minta uang berapa, nggak perlu jual mobil kan, kita kan punya aset kripto. Memang semenjak saya main kripto itu ya ada dana di rumah, tapi nggak seberapa. Paling kalau butuh agak gede ya saya jual kripto, saya kasihkan istri, tapi istri pun nggak tahu harta saya berapa di kripto gitu loh, karena ya saya diem, nggak pernah ngomong. Masalahnya tahu-tahu banyak kan, tahu-tahu lagi di longsor begini kan, dikit nilainya kan, makanya nggak jelas kan. Kecuali kalau sudah berwujud pas lagi cuan besar kayak tahun 2021 ini dapat sekian ratus gitu tuh saya baru ngomong, tapi kan tetap sebagian saya ambil untuk investasi lagi gitu. Kalau model saya begitu, makanya yang dipandang mobil aja. Kemarin udah sama jual masuk by PP, saya pikir-pikir ini agak turun habis lebaran harganya kan, sayang lah nanti tetap naik lagi kan, ini kan kilometernya juga masih rendah banget itu. Mending saya ngompreng pas kebenaran banyak pesanan mobil kan dari Pekalongan sana ya saya ngompreng itu aja, nambah ya dikit-dikit, nambah nggak banyak, tapi lama-lama sebulan ini ya ratusan juta juga. Nambahnya banyak juga. Oke kawan ya, PP sideways saja, dan masih koin yang terbaik menurut saya sih nggak ada lawan, dan holdernya kan naik lagi. Hari ini kan nambah 1000 holder kan, saya rasa akan brilian ke depan, akan brilian. Kita tinggal sabar. Kalau dalam hati saya sih, di sini sama di sini tuh udah kelihatan arahnya ke depan. Dan kemarin yang Ali Waskito itu juga orang yang nggak jangan main-main, langsung ngomong dia 1, sekian sampai 2 rupiah. Tapi memang jangkanya sampai 3 tahun,
mungkin tahun 2029 kan habis salping PTC kan bull besar lagi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akhir tahun ini RP1 kemudian dibanding lagi kesananya PAM lagi tambah FOMO, daya pekan juga euforia menjadi Rp2 lebih kan bisa. Tapi ya tetap dior ya riset sendiri, karena dalam dunia kripto tuh berisiko tinggi, bisa cuan, bisa meme mendadakan, semua tanggung jawab masing-masing. Sebab di antara meme koin yang lain yang mampu bertahan di kepala 40 itu hanya PP, yang lain nggak ada. Bahkan sekarang masih di 0,06 dan mampu menggeser koin-koin real project. Coba Polygon saya holding banyak berapa puluh juta di situ, sekarang harganya kan di bawah banget, tapi itulah harga di bawah saya masuk dengan sabarnya. Saya yakin nanti kalau bull market 10.000 itu masuk, harganya sekarang 1.500, kalau 10.000 kan lumayan 7 kali lipat. Umpamanya kita tanam 20 juta aja udah 140 juta toh. Itu logiknya seperti itu. Memang pemenang long invest holding jangka panjang. Kalau di ETF kan ini kan yang akan masuk ke PP kan banyak kawan, institusi, dan ini sudah menjadi terkenal, sudah diakui aset global yang tidak hanya datang pergi akan permanen. Tahun 2024 kalian tahu gak sih BlackRock cuan banyak jual triliunan koin PP? Itu dia. Makanya si Babun agak melempem ya, mohon maaf ya, kayaknya masih PP ini akan jadi besar. Cuma kalau memang koin yang dipam-pam sesaat itu tahu-tahu pam, tapi nanti ya habis itu, hilang itu aja. Kalau untuk PP tidak. Ya investornya aja nambah terus, harganya nambah terus. Sepanjang sejarah kan kalau pasokan yang tertera di CMC kan masih, walaupun pasokannya udah berkurang kan tertulis awal dari pasokan dia listing kan, nggak ada perubahan. Tapi untuk PP sendiri berubah dari 420B menjadi 413B. Udah ada 7B yang dibakar pada waktu itu secara diam-diam. Makanya kalau kita perhatikan ini koin akan bermasa panjang ini. Ya banyak event-event yang penting juga kan di VOMC meeting terakhir tuh tanggal 20. Ini kan tanggal 20 di Indo. Mungkin di sana nanti dini hari kali ya. Ini terakhir untuk si Powell, dan nanti digantikan si Kevin, dan Kevin mulai VOMC yang pertama itu di Juni pun jadi cepet waktunya, mepet. Juni tanggal 16-17 di pertengahan. PP telah terkonfirmasi di dalam sebuah segitiga besar selama berbulan-bulan. Setiap pergerakan utama tetap menghormati struktur tersebut, dan kini harga berada dekat dengan puncak segitiga. Biasanya ini berarti ekspansi volatilitas akan segera terjadi. Breakout dari zona ini bisa memicu rally besar kawan. Ya mudah-mudahan. Seperti waktu yang sedang jadi ini PP terlihat seperti bom waktu yang sedang berjalan. Wah ya mantep lah kalau begitu. Ini makanya kita dan yakin saja, seyakin-yakinnya dari jutaan koin kan yang tersisa PP. Masa PP belum cuan kita mau minggat dari PP? Ya kita tetap hajar terus sampai cuan besar ya. Dan saya nanti akan tinggalin untuk jangka panjang sekitar 20% lah dari aset saya kan saya taruh di situ, ataupun 15 ataupun 10%. Mau harga tinggi kayak apa mungkin nggak akan saya jual, tunggu sampai nanti untuk jangka panjang. Barangkali nanti ini menjadi raja meme coin kan, kita sampai harga mamanya tak terbatas, nggak usah perlu banyak-banyak, tapi hasil cuan nanti bisa gede juga ya. Mungkin untuk malam ini itu aja, ngantuk juga saya harus ini tidur dulu, malam juga banyak kegiatan juga sih ya macam-macam kawan. Kita mendoakan PP, olahraga, meditasi, pernapasan, macam-macam ya, juga termasuk sholat hajat juga saya masuk. Kalau tahajud saya nggak bisa karena tidurnya pun habis subuh. Itu pokoknya kita akan perjuangkan
memang kalau dalam bidang usaha ini si waskita ini itu bidangnya di usaha, makanya begitu saya ngomong PP langsung. Kalau yang lain-lain ya banyak juga sih. Ya mungkin itu aja ya, karena ini juga market kayak kentut tapi nanti tahu-tahu pam terbang gila-gilaan bisa terjadi ya. PP saya yakin akan membuat senyum indah ke depan, cuan terindah, cuan terbesar, brilian. Tinggal kalian sabar saja, asal kalian sabar saja, semua juga lagi turun ya. Titik jual titik beli yang penting. Yang penting nanti ini kapitalisasinya naik lagi nih, tadi 26, sekian, ini udah 27, ini naik, udah mulai hijau, dan Iran udah dibuka hari ini sahamnya. Kemudian si FOMC meeting kan ini juga clarity asset, pergantian ketua Fed, macam-macam. Tapi yang jelas kita harus yakin aja, harus yakin event-event besar tahun 2026 ini mudah-mudahan terjadi dan membuat banyak katalis dana segar masuk ya untuk ke dalam kripto. Cuma Trump kadang-kadang kurang ajar, senangnya cari sensasi atau apa. Sudah Iran dah buka pasar saham, sudah membaik, tahu-tahu di sosmednya posting rupiah is sticking. Itu wong opo ngono kuwi yo. Senengnya kok kalau nggak ribut gitu. Nggak seneng kali. Oke, itu aja kawan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin itu saya keringetan juga ini. Kalau kipas ada tapi saya kurang masuk angin kalau pakai kipas ya. Oke ya, mungkin itu aja. Yang positif diambil, yang buruk tendang tetap dia sendiri. Yakin saja dalam PP ya. Semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just